Salam saudara, salam sejahtera dari seorang ibu usia 43 tahun sudah bercerai. Ini ada di dalam kesulitan, mungkin tidak bisa saya bacakan karena masalah pribadi ya, mungkin nanti bisa dilayani pribadi. Ada hal rahasia yang tidak bisa dikemukakan. Dari single mother usia 42 tahun Jemaat GSKI Gajah Mada. Pak Eras, Bapak rohaniku, di sini saya nggak bertanya, hanya memberi semangat Bapak. Saya lihat video Bapak di TikTok yang dipotong mengenai keselamatan dan banyak komen-komen yang nggak karuan. Rasanya saya sangat sedih Pak. Hati menangis. Mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Hanya melihat sepotong cuplikan dan mengambil kesimpulan negatif. Pokoknya Pak Eras tetap semangat, saya selalu Pak. Maju terus Pak, memberitakan kebenaran. Tetap yang terbaik Pak Eras rohaniku, anak saya yang berumur 17 tahun mengagumi Pak Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bu, terima kasih ya. Mereka memotong itu benar-benar tidak bertanggung jawab. Ini membuat kebenaran, suara kebenaran yang mengubah banyak orang bisa tidak didengar gara-gara potongan itu. Nah, tapi di sini kita melihat betapa jahatnya dunia. Eropa kekristenan sudah bangkrut. Di Indonesia kekristenan masih menggeliat. Tetapi dengan kejadian baru-baru ini, mereka begitu semena-mena mengata-ngatai saya, bahkan kata-kata yang kasar. Itu menunjukkan buah hidup mereka itu bukan buah hidup Kristus. Ya. Terhadap orang sesat pun saya mestinya tidak mengucapkan kata-kata kasar begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa rendahnya kualitas kekristenan. Kalau mereka mau mendengar khotbah saya secara lengkap, apalagi doa bersama, mereka akan merasakan kehadiran Tuhan dan terbukti sudah ada banyak orang yang diubahkan. Ya, tetapi terima kasih untuk masukan ini. Kita lihat ke depan, kalau kita memang ada di pihak Allah Bapa Yahweh, di pihak Tuhan Yesus Kristus, pasti Tuhan bela kita. Ya, ini bukan kali ini saja saya dibully, tapi kali ini betul-betul meluas ya. Kalau sampai pendeta tidak mengaku Yesus Juru Selamat, itu pendeta gila, sinting. Ya. Dan apa yang dikatakan orang itu merendahkan dan menghina saya. Tentu sebagai pelayan yang sudah 45 tahun melayani, sudah pernah menjadi rektor di sebuah sekolah tinggi teologi, sekarang juga jadi pimpinan atau rektor juga atau ketua STT. Tidak bodoh dan bahkan tidak jahat mengatai Yesus bukan Juru Selamat. Tapi terima kasih untuk masukannya. Kita akan maju terus dan kita melihat apa yang Tuhan lakukan ke depan. Kalau kita salah, Tuhan pasti pukul kita. Kalau kita benar, Tuhan bela kita. Tuhan berkati. Dari wanita usia 31 tahun, Pak Pendeta Erastus, saya mau bercerita sedikit tentang pengalamanku untuk mengerti khotbah Pak Eras. Awal pertama saya mendengar nama Pak Erastus adalah pendeta sesat. Tetapi saya tidak percaya begitu saja, lalu singkat cerita saya mencari channel khotbah Pak Eras dan ingin mendengar secara utuh khotbah Pak Eras. Menurut saya pribadi tidak mudah untuk dipahami kalau kita hanya mendengar tidak utuh khotbah Pak Eras. Tidak memiliki fokus yang baik. Tidak memiliki kerendahan hati, tidak memiliki kecerdasan roh dan dipimpin Roh Kudus. Wow, hebat ini wanita usia 31 tahun ya. Saya baru menanggapi pertanyaan pertama, yang kedua ternyata ada kesaksian seperti ini. Saya belum membaca pertanyaan ini spontan ya, ini instan. Bapak kalau mau jujur saya berubah baik karakter dan cara berpikir yang baik itu karena saya menonton khotbah Pak Eras. Saya merasakan perubahan itu Pak dan itu benar-benar real. Sekarang saya lagi benar-benar melatih fokus saya Pak. Apalagi sekarang saya lagi menonton khotbah Bapak tentang logos. Tidak mudah dipahami Pak. Tapi saya berusaha untuk menangkap apa yang Bapak ajarkan. Terima kasih Bapak.
Tuhan memberkati. I love you. Waduh. I love you too. Dear, I love you too. You are my spiritual daughter. Oke, saya teruskan. Dari wanita usia 32 tahun. Salum, apa yang harus saya lakukan ketika suami saya selalu menuruti kemauan mertua? Yang selalu memprovokasi saya dan suami. Saya pergi dari rumah sudah seminggu karena tidak tahan dengan kondisi setiap hari direndahkan dengan kata-kata, kadang saya dipukul. Bahkan pulang dari pelayanan sermon saya diludahi. Karena lama pulang, saya bertumbuh tetap dalam kesucian. Tapi saya berjuang sendiri dalam pondasi rumah tangga. Suami saya tidak percaya, suami saya tidak percaya. Suami saya setiap mertua saya percaya. Oh, suami lebih percaya mertua atau percaya mertua, gitu ya. Ketika saya direndahkan, mertua saya diam dan tidak membalas. Saya diludahi, saya dipukul, saya tidak membalas, saya berdoa. Tapi saya lemah, Pak. Saya bawa anak saya percaya Tuhan Yesus akan memberi rezeki. Waduh. Kamu kasihan, nak. Kamu akan dihubungi oleh konselor saya. Biar kamu dilindungi, ya. Ini apa yang terjadi dalam rumah tanggamu? Kesalahan apa yang kamu lakukan sampai kamu diperlakukan itu, dipukul, diludahi, direndahkan? Kalau kamu tidak punya kesalahan lalu suamimu berbuat begitu, mertuamu membiarkan, Tuhan tidak akan diam, nak. Tuhan tidak akan diam. Tapi kamu mesti datang ke pendeta yang bisa melindungi kamu. Kalau tidak, nanti tim kami yang menghubungi kamu. Oke, Tuhan berkati. Ini kalau baca-baca begini itu darah kita mendidih ya. Kok orang bisa kejam ya terhadap istri, memukul, meludahi, menghina. Lalu herannya mertua diam saja. Ya, saya tidak melihat secara penuh kasusnya. Mungkin juga wanita ini punya masalah, ya kamu punya masalah atau punya kesalahan. Tapi kalaupun punya kesalahan tidak patut diperlakukan begitu. Nggak boleh. Oke. Tuhan menyertai kamu. Tuhan tolong kamu. Dari wanita usia 65 tahun sudah menikah. Salum, anak saya laki-laki 14 tahun yang lalu menikah. Waktu awal perkawinan itu sering sakit kepala dan sangat intens. Kebetulan bertemu dengan pendeta okultisme, Pak. Pendeta bilang dia kena santet dari ibu mertua supaya tunduk pada istri. Lalu santet itu dibersihkan. Tapi pendeta bilang jangan makan dan minum dari yang disajikan istri. Ya. Kejadian berulang, ini wanita ya. Salum, anak laki-laki, anak saya laki-laki 14 tahun yang lalu menikah. Oh, ini anaknya ya. Diguna-guna ya. Setelah 40 hari santet tersebut dikembalikan ke pengirim yaitu ibu mertua dan istri. Side effect mereka benci seperti yang diinformasikan sebelumnya. Pak Pendeta tidak mau komentar soal cerai diserahkan ke anak saya. Pak Pendeta tidak mau komentar soal cerai diserahkan ke anak saya. Bagaimana bisa hidup bersama kalau terus trust atau kepercayaan sudah hilang? Lalu gugat cerai setelah 3 tahun perkawinan. Anak-anak ikut ibu karena masih kecil-kecil. Kejadian itu membuat anak saya trauma dengan perkawinan. Ibu mertua yang menyantet ayah mertua, ibu mertua yang menyantet ayah mertua supaya tunduk pada dia. Tapi Pak Pendeta tidak mau bersihkan karena mereka ya juga sudah tua-tua nanti bisa cerai. Sampai saat ini setelah 10 tahun perpisahan berlalu, anak saya masih trauma. Pak Pendeta bilang lebih bahagia tidak kawin daripada salah kawin jadi seperti neraka. Kelak anak saya akan melakukan pengabaran Injil dengan Pak Pendeta dan keponakannya atau cucu saya. Keponakan inilah kelak yang akan merawat anak saya di masa tuanya. Saya agak menyayangkan karena saya pandai. Ya.
lulusan dari luar negeri, ganteng, dan karirnya mapan. Anak ibu saya kira sekitar usia 40 tahun ya, 40 tahun. 40 tahun, 43, 45 mungkin. Ada masalah-masalah yang ruwet seperti benang kusut ini dan tidak tahu bagaimana mengurai. Tetapi kita melihat tangan Tuhan yang berkuasa untuk mengurai di luar prediksi kita atau dugaan kita. Allah sanggup. Masalah-masalah yang seruwet ini jangan coba-coba diurai sebelum waktunya. Jadi ada saat di mana kita harus diam, kita mencari Tuhan saja, hidup kudus, dan meletakkan seluruh pengharapan kita di langit baru, bumi baru. Lalu kita melihat bagaimana Tuhan campur tangan dan mengurai masalah tersebut. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Jadi ingat Bu, teduh dulu, diam dulu, jangan berbuat apa-apa. Jadi setelah ini ibu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ingat, kesucian dibangun, langit baru, bumi baru yang menjadi harapan kita dan sukacita kita. Oke, Tuhan memberkati. Berikutnya wanita usia 50 tahun, terima kasih untuk firman Tuhan yang membuat saya kuat dari Pak Eras. Saya seorang penjahit, saat bekerja setiap hari saya bekerja sambil dengar khotbah Pak Eras. Saya merasa sedang kuliah dan dosen saya seorang profesor. Dan saya senang. Apa yang Pak Eras ajarkan membuat saya mengerti dan kuat. Terima kasih. Saya dari keluarga yang berkecukupan, menikah dengan suami dari keluarga yang susah. Tapi saya tidak permasalahkan. Namun lama-kelamaan setelah menikah mulai muncul sifat sombong. Ketika dia bisa beli mobil dari uang pesangon, saya pernah dihinanya di Facebook gara-gara dia membandingkan apa yang dia punya saat itu. Saya cuma merasa lucu dan menyadari bahwa suami saya baru pernah naik mobil yang dia miliki dan merasa kaya. Bak orang kaya baru. Hinaannya membuat saya sakit hati, namun saya hanya berdoa dengan air mata. Singkat cerita, dia terpuruk karena tidak tahu mengelola uang. Dan akhirnya mobil pun dijual dan sekarang tidak punya kerjaan. Sekarang saya yang bekerja guna menghidupi keluarga. Suami saya majelis namun kerjanya cuma tidur, makan, bantu masak. Semua keperluan saya yang beli. Namun yang buat saya tidak bisa terima, dia kadang malam pergi mabuk dengan saudara-saudaranya dan pulang pagi lalu makan. Tidur, tidak mau bekerja, hanya urus koin-koin online dan menghayal jadi kaya. Pak Eras, bagaimana saya harus bersikap dengan suami sementara saya sedang sakit kanker payudara dan tidak ada yang tahu, namun saya tetap kerja agar dapat uang untuk saya beli kebutuhan untuk kesehatan saya karena saya lagi ikut pengobatan makan saya dan saya ikut doa dengan Pak Eras. Puji syukur sakit kanker saya sudah berkurang banyak. Suami dan anak tidak saya beritahu. Keluarga saya pun tidak saya beritahu. Saya hanya sampaikan kepada Tuhan. Terkadang saya mengeluh dan menangis karena saya harus bekerja keras di saat sakit untuk menghidupi suami yang sehat. Saya berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan dengan ajaibnya memberi kekuatan dan saya bisa tetap kerja dan hidup. Pak Eras, saya sering kecapean dan saya tidak bisa bangun pagi untuk doa. Bahkan sering tidak ke gereja karena tidak fit dan hanya ikut online Pak. Dan ikut online-nya Pak Eras di hari Minggu. Bagaimana menurut Pak Eras, apakah saya begini terus atau bagaimana menghadapi suami saya yang cepat, yang seperti ini dengan kondisi saya yang begini? Mohon sarannya Pak Eras. Bapak Surgawi selalu melindungi dan menjaga Pak Eras. Bu, saya prihatin ya, dengar ibu nih rasanya. Saya mau bertanya apa yang saya bisa lakukan untuk ibu ya. Tetapi tentu saya tidak bisa berbuat banyak. Yang sekarang ibu lakukan jalani. Dan ibu tahu bahwa ini semua akan berakhir.
Ini semua ada ujungnya. Tapi jangan menskenario ujungnya. Biar Tuhan yang menentukan di mana ujungnya. Ibu tetap menjaga kesehatan, pola makan itu sangat penting untuk mencegah kanker bertumbuh. Bahkan kiranya Tuhan menyembuhkan penyakitmu, Bu. Ya. Tetap ikut doa pagi kalau bisa, kalau tidak ya jangan paksa. Tapi doa pribadi tetap dibuat. Ikut online saja kalau tubuh tidak fit. Nanti kalau di gereja juga banyak orang bisa terpapar penyakit kalau kondisi ibu juga lagi lemah. Ibu jalani saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus pasti akan berakhir. Ya, pasti akan berakhir. Ibu akan menjadi kekasih Tuhan dan sedang menjadi kekasih Tuhan dan makin jadi kekasih Tuhan. Ibu akan menjadi putri kerajaan Allah. Sedang dipersiapkan untuk itu. Menderita di bumi, punya suami yang tidak tahu diri, ya, menikah dengan wanita berkecukupan tapi dia ternyata tidak membuat istri yang tadinya berkecukupan bahagia, malah menderita seperti ini. Ini merupakan persiapan untuk kekekalan bagi ibu. Selamat berjuang, Bu. Tuhan memberkati. Dari pria usia 57 tahun menikah di Pekanbaru. Salum komentar. Saya sedih sebab minggu-minggu terakhir ini saya melihat banyak YouTuber besar melakukan reaksi negatif atas khotbah dan Bible study yang Pak Eras bawakan. Menurut saya banyak mereka yang memberikan reaksi tapi belum mendalami dengan persis 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita, ini ayatnya bunyinya begini, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sebaiknya Bapak bolehlah membahas ini lebih mendalam pada satu sesi khusus pembelajaran agar mereka dan banyak orang bisa memahami beda Allah dengan Tuhan. God and Lord. Saya rasa topik ini akan menambah wawasan bagi mereka yang memahami eksegesis yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan keluarga. Terima kasih kepada Bapak, ya, Bapak di Pekanbaru. Ini saya sebutkan namanya saja karena memang bukan rahasia. Bapak Franklin Sitompul. Ya, 57 years, umur 57 tahun. Mulai godang Pak, untuk masukan Bapak, seperti yang saya kemukakan bahwa seri monoteisme Allah ini akan berlanjut terus sampai puluhan seri, bukan belasan seri. Nanti tema Bapak akan saya bahas khusus dan terima kasih untuk masukannya. Bahwa kita punya satu Allah Esa dan satu Tuhan Yesus. Itu benar. Tetapi kalau ada hoax dan mereka mengedit khotbah saya dengan mengatakan Yesus bukan juru selamat, itu tidak etis ya. Di dunia saja itu melanggar hukum, tidak kenal etika. Dan ini orang Kristen, heran ya, pendeta bisa melakukan hal itu. Tapi kita diam saja ya. Diam saja. Orang bermartabat itu orang yang tidak banyak bicara. Kalau bicara tidak menyakiti, tidak menuduh orang sembarangan. Itu orang bermartabat. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Dari janda usia 50 tahun, 2 anaknya. Saat ini saya mau bertanya tentang puasa karena selama ini saya puasa seperti yang Pak Eras ajarkan. Tetapi waktu saya ikut doa di gereja tiba-tiba pendoa yang di gereja mendekati saya dan berbisik. Saya harus doa puasa Ester dan dengan spontan saya iakan dan besoknya saya pun puasa. Tapi sebagai seorang petani saya tidak sepenuhnya ikut yang seperti Ester lakukan. Saya jam 6 sore minum teh dan kue seterusnya sampai hari ketiga yang jadi pergumulan saya. Apakah Tuhan menerima doa saya atau tidak? Saya mohon jawaban Bapak. Kami sekeluarga aktif ikut suara kebenaran, doa pagi, abam dan semua khotbah dari GSKI jadi makanan sehari-harinya kami bersama.
Saya percaya Tuhan yang memperkenalkan saya dengan Pak Eras dan anak-anak mengikutinya. Terima kasih Bapak Rohaniku yang terus mengajarkan kami untuk berkemas-kemas menuju LP3. Saya berjemaat di GBI Sola Gracia Tentena Pendeta Rikson Towengke. Kerinduan hidup berkenan kepada Tuhan. Sampaikan salam saya kepada Bapak Pendeta Rikson Towengke, GBI Sola Gracia. Saya mengenal pria atau hamba Tuhan yang baik ini. Ya, hamba Tuhan yang baik ini. Sampaikan salam saya. Oke, puasa yang penting bukan soal tidak makan atau jenis makanannya apa atau berapa jam. Yang penting kerendahan hati kita menghadap Tuhan atau berurusan atau berperkara dengan Tuhan. Dan menyadari kebutuhan rohani yang harus kita capai untuk mendesak Tuhan. Ada kebutuhan yang mendesak dalam diri kita, kebutuhan rohani, dan kita mendesak Tuhan. Bukan memaksa Tuhan ya, artinya kita bertalu-talu, sungguh-sungguh membawa persoalan kita kepada Tuhan. Bukan masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Sebab pemenuhan kebutuhan jasmani bisa dijawab oleh siapa saja. Tapi kalau kebutuhan rohani hanya Tuhan yang bisa jawab. Dan Tuhan juga tentu berkuasa memenuhi kebutuhan jasmani. Maksud saya bisa dijawab siapa saja itu, kuasa kegelapan juga bisa membuat orang jadi kaya, sehat, dan lain-lain. Jadi Bu, puasa yang benar, kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan kebutuhan rohani yang mendesak. Kebutuhan rohani yang mendesak, yang membuat kita menghampiri Allah. Tuhan memberkati Ibu dan memberkati jemaat di mana Ibu berbakti, ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Dari pria sudah berumur, ya, tidak ditulis berapa umurnya. Maaf Pak Erastus, aku sudah aktif ikuti khotbah-khotbah Bapak. Aku juga ikut doa pagi selama 2 tahun belakangan ini. Aku tahu ikuti semua ajaran Pak Eras. Sebelumnya saya Islam Pak. Saya jadi begini karena pengajaran Pak Eras. Sangat ekstrim, fanatik dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga terang dunia. Dengan khotbah Pak Eras yang katakan bukan Juru Selamat, aku jadi bingung dan kacau sama ajaran Pak Eras. Tolong penjelasannya. Lalu apakah saya saksi Yehova? Pak, Bapak jangan mendengar potongan video yang jahat itu. Ya. Bapak mesti mendengar keseluruhan apa yang saya jelaskan. Kalau pendeta berkata Yesus bukan juru selamat, itu pendeta gila, sinting, tidak waras, dan dia harus berhenti jadi pendeta bahkan tidak jadi Kristen. Saya tidak mengatakan itu. Ya, itu mesti dipotong. Saya sedang menjelaskan mengenai Yahweh sumber keselamatan. Yang akan saya sampaikan nanti lengkapnya tanggal 11 Juli hari Selasa. Nah saudara lihat ya, Yesus juru selamat. Ya. Bapak jangan tersandung oleh kejahatan orang yang memotong video itu. Itu melanggar hukum Pak, itu melanggar etika. Lalu menanggapi dengan semena-mena, lalu banyak pendeta-pendeta lain ikut menanggapi. Mereka tidak kenal saya sudah tua, 2 kali saya sudah menjadi ketua atau rektor STT. Saya dari kecil Kristen, kok bisa menyangkal Yesus sebagai juru selamat? Itu tidak mungkin. Yesus juru selamat dan Tuhan itu harga mati. Nah mesti harus mendengar penjelasannya. Yang mendetail, yang jelas. Jadi terima kasih untuk pertanyaan ini supaya saya bisa memberi klarifikasi. Saya tidak mengatakan itu. Ya. Itu ada yang dipotong. Saya katakan sebenarnya. Nah, kalau kata itu diperpelan. Padahal yang saya maksudkan sebenarnya Yahweh juru selamat, sumber juru selamat, memerintahkan, mengutus Yesus menjadi juru selamat. Tapi dipotong di situ ya. Tolong Bapak bisa mengerti ya. Kita memperkarakan ini di hadapan Tuhan ya.
Banyak orang yang diubah lewat pelayanan saya, tapi dengan kejahatan memotong video itu, ada orang-orang yang mungkin berhenti mendengar khotbah saya. Berhenti untuk bertumbuh. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nanti kita lihat di kekekalan di pengadilan Tuhan. Nah, kamu, Bapak, Ibu, saudara-saudara melihat orang-orang yang suka potong video lalu sembarangan, ya. Tidak semua. Rata-rata, saudaraku, apakah beretika? Nah, itu saudara boleh, nuranimu menilai. Tapi baiklah, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan mengampuni mereka. Ya, jangan dendam, jangan sakit hati. Kasihan, ya. Kasihan mereka. Oke, kita teruskan dengan pria usia 45 tahun. Saya mau tanya, Pak, Tuhan Yesus waktu bangkit itu dia membangkitkan diri sendiri atau Bapak? Alkitab mengatakan di beberapa ayat Bapak yang membangkitkannya. Ya, cukup pertanyaan ini saya jawab. Wanita usia 28 tahun mendengar dan membaca begitu banyak keriuhan di media sosial karena banyak orang yang memotong video Bapak dan mengatakan Bapak sesat. Saya dan suami berdoa semoga Bapak diberikan kekuatan oleh Bapak di surga dan tetap teguh untuk terus menyuarakan kebenaran yang mengubahkan. Kami bersyukur bisa mendengar pengajaran dan seminar yang Bapak sampaikan. Walaupun dengan mendengar, memahami dan menerima pengajaran ini, kita mungkin akan dianggap sesat oleh saudara-saudara keluarga yang tidak mendengar utuh kebenaran ini. Seminar mengenai Logos ini masih berlanjut. Kami masih ingin mendengarkan lebih banyak dari pemaparan Pak Eras. Kami diberkati dengan firman kebenaran Tuhan yang disampaikan melalui Pak Eras. Sehat selalu Pak, Tuhan memberkati. Wow, terima kasih ya. Terima kasih sayang, usiamu 28 tahun. Sampaikan salam saya buat suamimu. You are my son and my spiritual daughter. My spiritual son and my spiritual daughter. Suatu hari kita akan ketemu di langit baru, bumi baru. Kita tunggu pengadilan Tuhan. Ya, kita tunggu apa yang Tuhan akan lakukan. Ya, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan mengharapkan orang yang merusak nama baik kita dicelaka, enggak usah. Tuhan kiranya mengampuni mereka. Oke, saya teruskan dari seorang wanita usia 44 tahun. Ya, ini di luar negeri ini. Oh ya. Pak Era, saat ini saya tinggal di wilayah West Coast Amerika yang punya beda waktu 13 jam behind Jakarta time. Jadi saat doa pagi jam 5 di tempat kami jam 4. Kalau lagi winter jam 3. Selama ini saya kerja ikut suami jadi waktu fleksibel bisa selalu ikut doa pagi ke SKI. Tapi kami rencana untuk ganti kerja yang bisa tiap hari pulang rumah. Semua pekerjaan yang saya sudah interview, jam kerjaan jam 8 sampai jam 5. Jam 8.30 sampai 17.30. Jadi kalau Pak Eras, karena artinya saya tidak bisa ikut doa pagi lagi kalau sudah mulai kerja. Apakah mungkin doa pagi ada siaran tundanya di YouTube Truth ID? Oh, sekedar saran saya, apakah bisa dibuat WA Group e-Church yang dikelola admin resmi GSKI untuk para pengikut GSKI Truth yang tinggal di luar negeri? Wah, bagus ini. Sehingga jika mungkin link full siaran tunda doa pagi bisa hanya di share grup WA ini karena masalah beda waktu. Tolong dicatat ini. Dan nomor telepon ibu ini diperhatikan ya. Ini kemungkinan bisa ini ya. Terus terang saya sedih banget Pak kalau mikir hal ini. Sementara saya memang harus kerja untuk bayar hutang-hutang, cicilan dan kebutuhan keluarga. Juga karena di Amerika walau gaji kerja lumayan besar, tapi biaya hidup juga besar. Oh ya, ada satu hal lagi Pak Eras, apakah semua lagu yang dinyanyikan di kebaktian GSKI bisa ada translate bahasa Inggrisnya? Di bagian bawah tulisan lagu bahasa Indonesia seperti yang pernah saya lihat di beberapa gereja lain di Jakarta, yang jemaatnya banyak orang asing karena suami saya tidak bisa bahasa Indonesia, dan hal ini bisa bermanfaat untuk orang asing lainnya di kebaktian GSKI. Wow, terima kasih. Ini tolong masukannya.
Jadi setiap kali lagu bahasa Inggris bahasa Indonesia ada terjemahan bahasa Inggris. Saya kira kita bisa melakukannya. Segera. Mulai minggu ini ya. Karena bahasa Inggris bahasa internasional. Tuhan berkati. Terima kasih Bu. Tuhan memberkati Ibu. Kami akan memperhatikan usul ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.